Tak cuma dapat suara sedikit, Dede Sunandar juga divonis sakit pernafasan, badan saya kurus. Kenapa Dede nggak pakai foto kayak Bang Komeng? Walaupun orang tuh ibaratnya banyak yang ngenyek, banyak yang ngetawain lu. Wah gila, Dede dapat terakhir tuh gua lihat 10. Tadi malam di kapan lagi 11. Ada lagi. Alhamdulillah. Tapi waktu pada saat lu mau berangkat ke TPS, pasti lu minta doa emak lu dong. Nah minta lah. Oh, doain ya biar lancar. Dia lulus, iya sok, biarin lancar. 11 nggak tahunya mak. Tapi hari ini lu stres nggak? Dede bener dengan nyalek-nyalek kemarin katanya sampai jual mobil. Kalau dibilang Bener jual mobil, seharga mobil mungkin Bu ya, seharga 2 mobil mungkin. Istri setelah kemarin hasil Dede dapat 10 katanya digosipin katanya sakit. Sakit. Setelah nyalek bukan Dede yang sakit, istrinya sakit. Abis itu anaknya yang sakit, gue sakit. Udah. Anak saya yang Williams syndrome, dia belum dikasih bicara juga nih sama Allah. Sering katakan dunia Anda itu sudah diatur, rezeki Anda sudah ada, nggak akan ketukar. Tinggal rezeki Anda mau dipakai apa? Ada pakai taat, ada dipakai maksiat. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya pada yang belum jelas Anda usahakan dari sekarang. Kalau mengatur yang sudah jelas tidak ada kerjaan. Itu sudah jelas kok, rezeki Anda ada. Tinggal Anda mau kerjakan apa? Anda kerja, rezeki datang. Anda maksimalkan, Anda dapat bagiannya. Anda bisa meraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tapi mau Anda dapatkan dengan halal dan haram, rezeki tetap datang pada Anda. Cuman masalahnya konsekuensinya apa? Dengan yang halal ada pahala, dengan yang haram ada dosa. Jadi kalau Anda bisa memilih yang pahala, kenapa Anda pilih yang dosa? Paham ya? Sama dengan begini, Anda gunakan untuk apa? Toh digunakan pun di situ amalan Anda dituliskan. Anda gunakan yang baik, ada pahala. Anda gunakan yang buruk, ada dosa. Jadi jelas, rezeki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya gunakan rezeki Anda untuk mencari surga Anda, itu poinnya. Paham ya? Taib. Saya sering katakan Korun, manusia paling kaya di muka bumi. Yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, tapi ketika Allah menjelaskan sifat kekayaannya, kalimatnya melekat dengan surganya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maaf, turun ayat mengatakan carilah dengan harta ini peluang Anda untuk mendapatkan akhirat. Karena yang lain gak ada harta sudah dapat bagian surganya. Saking gak punyanya dia rajin puasa. Anda tunggu Ramadan, dia sudah Senin Kamis. Orang lain nunggu Senin Kamis, dia puasa Daud. Silahkan Anda cek, malam-malam dia bangun. Orang nunggu bola, dia nunggu sholat. Dia sholat dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Saking nggak adanya bagian dari harta. Anda malam sudah nggak bangun. Mohon maaf teman-teman sekalian. Maaf untuk puasa, nunggu Ramadan. Kuatan tidak ada. Makanya Allah berikan bagian sisi yang lainnya supaya menyusul amalan orang lain di situ. Karena itu, ini maksimalkan. Ya, 100.000 teman-teman sekalian, masa pulsa 100.000 mau dipakai dengan chattingan, WhatsAppan dan sebagainya aja. Ya porsi Anda tuh pulang di akhirat lebih tinggi daripada dunia. Porsi dunia Anda nggak ada sekian persennya akhirat, karena sementara sifatnya. Sementara kalau akhirat itu pasti 100%. 100% itu artinya tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau sudah meninggal, sampai ke akhirat nggak ada meninggal lagi. Kalau Anda masuk surga, selamanya di surga. Cuman masalahnya kalau Anda di neraka, itu masalahnya. Ini masalahnya. Kalau dunia itu sekian persen porsinya, kalau mau ditarik sedikit, kasih 1%. 1% dunia, ini meninggal habis. Selesai, nggak ada yang dibawa. Apa yang mau Anda banggakan? Peci sebagus-bagus yang akan dibawa meninggal, ada orang meninggal pakai peci. Yang dibawa kain kafan aja gitu. Handphone meninggal, nggak akan dibawa. Handphone orangnya meninggal, nggak akan dibawa handphonenya. Mobil demikian, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan, kalau pada yang sudah pasti pengetahuan, Tak cuma dapat suara sedikit, Dede Sunandar juga divonis sakit pernafasan, badan saya kurus kok ngap. Nasib buruk bertubi-tubi menimpa Dede Sunandar. Tak hanya terancam gagal menjadi anggota dewan, pelawak ini juga didiagnosis penyakit kronis. Menyampaikan pengakuan pada Melanie Ricardo dalam sebuah podcast, Dede Sunandar ternyata sempat sakit sebelum masa kampanye berlangsung. Penyakit yang dideritanya disebabkan oleh kebiasaan Dede Sunandar yang gemar merokok. Bahkan ketika ia sudah merasakan sakit, sebelumnya itu, kan, saya perokok berat. Merokok, paru-paru aneh tuh kayaknya ada yang rusak, gitu, kata Dede Sunandar, dikutip pada Minggu, tanggal 25 Februari tahun 2024. Dokter pun saat itu sudah memperingatkannya untuk tidak merokok lagi. Terlebih Dede Sunandar harus meminum obat. Tetapi sang pelawak justru tetap merokok hingga dirinya sering batuk. Sakit nih, engap, jalan engap. Padahal badan saya kurus, kok engap, saya bilang gitu. Kata dokter,
Ini kayaknya sakit paru deh, infeksi paru, akhirnya saya berhenti, imbuhnya. Namun, kegiatannya yang sangat padat saat masa kampanye membuat tubuhnya mudah lelah hingga infeksi paru-parunya kembali kambuh. Dede Sunandar sampai kesulitan bernapas karena infeksi paru-paru tersebut. Hal itu membuatnya harus menjalani rawat jalan. Bang Bopak kan parunya 1, kalau saya 1,5, kayaknya. Karena memang kan harus ada pengobatan jalan antara 3-6 bulan. Sakit paru-paru saya Bu, lanjutnya. Sayangnya, kini Dede Sunandar terancam gagal lolos sebagai DPRD Kota Bekasi karena perolehannya hanya sebesar 11 suara dari 515 TPS. Selain dirinya, sang istri dan anak keduanya pun sedang sakit yang membutuhkan perawatan. Tak cuma dapat suara sedikit, Dede Sunandar juga divonis sakit pernafasan, badan saya kurus kok ngap. Nasib buruk bertubi-tubi menimpa Dede Sunandar. Tak hanya terancam gagal menjadi anggota dewan, pelawak ini juga didiagnosis penyakit kronis. Menyampaikan pengakuan pada Melanie Ricardo dalam sebuah podcast, Dede Sunandar ternyata sempat sakit sebelum masa kampanye berlangsung. Penyakit yang dideritanya disebabkan oleh kebiasaan Dede Sunandar yang gemar merokok. Bahkan ketika ia sudah merasakan sakit, sebelumnya itu, kan, saya perokok berat. Merokok, paru-paru aneh tuh kayaknya ada yang rusak, gitu, kata Dede Sunandar, dikutip pada Minggu, tanggal 25 Februari tahun 2024. Dokter pun saat itu sudah memperingatkannya untuk tidak merokok lagi. Terlebih Dede Sunandar harus meminum obat. Tetapi sang pelawak justru tetap merokok hingga dirinya sering batuk. Sakit nih, engap, jalan engap. Padahal badan saya kurus, kok engap, saya bilang gitu. Kata dokter, ini kayaknya sakit paru deh, infeksi paru, akhirnya saya berhenti, imbuhnya. Namun, kegiatannya yang sangat padat saat masa kampanye membuat tubuhnya mudah lelah hingga infeksi paru-parunya kembali kambuh. Dede Sunandar sampai kesulitan bernapas karena infeksi paru-paru tersebut. Hal itu membuatnya harus menjalani rawat jalan. Bang Bopak kan parunya 1, kalau saya 1,5, kayaknya. Karena memang kan harus ada pengobatan jalan antara 3-6 bulan. Sakit paru-paru saya Bu, lanjutnya. Sayangnya, kini Dede Sunandar terancam gagal lolos sebagai DPRD Kota Bekasi karena perolehannya hanya sebesar 11 suara dari 515 TPS. Selain dirinya, sang istri dan